Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan melanjutkan berbicara tentang, kita kan sudah 3 pertemuan nih. Bapak Ibu, saya itu karyawan saya sekarang 361 orang per hari ini. Dan bertambah terus kayaknya sampai dengan akhir tahun, jadi mungkin sekitar 370 atau 80. Ini nyari terus. Biaya gaji itu 1,5 miliar 1 bulan. Bayar gaji tiap tanggal 5. Itu memulai dari karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3 sampai sekarang. Ini sudah pakai baju cuci beras, tapi ini beras yang tidak dijual di toko. Jadi spesial edition. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari pengalaman saya membangun bisnis, kita kan pertemuannya sudah ketiga nih, betul nggak? Coba Bapak Ibu buka materi pertama, materi kedua. Dulu materi 1, materi 2 itu kita bicara omset. Materi 1 itu bicara tentang marketing, benar nggak? Ya. Materi 2 itu pertemuan itu bicara tentang sales. Masih ingat nggak bedanya marketing sama sales itu, Sophie? Apa? Marketing untuk memperkenalkan produk. Tujuannya marketing adalah membuat produk. Akhirnya orang tertarik untuk membeli. Akhirnya orang datang. Oh, iya. Kalau marketingnya offline, berarti orang datang ke toko. Tujuannya marketing. Kalau marketingnya online, berarti orang datang ke WA, kita dapat data. Nah, jadi 2 hal ini yang kita cari. Kalau marketing, orang datang dan database ini lalu diapain? Diprospek supaya closing. Masih ingat nggak? Kayak begini kan? Nah, kalau kita nggak melakukan aktivitas marketing, apa yang terjadi? Salesnya tinggi nggak? Karena apa? Hah? Karena nggak ada yang datang. Kalau nggak ada aktivitas marketing, nanti karyawannya ngapain? Cuman menunggu main TikTok, kalau nggak ada yang datang kan? Nah, maka ini keduanya kan selaras kafe, harus laras dilakukan. Banyak orang yang nggak naik omset karena dia pengennya closing, tapi nggak ada yang diprospek, dia hanya nunggu, hanya diem, nggak ada yang datang, juga nggak ngundang orang database, betul nggak? Kenapa nggak ada yang datang, nggak ada yang ngundang database? Karena tidak melakukan aktivitas. Tapi aktivitas marketing ini butuh biaya, betul nggak? Nah, biaya yang dikeluarkan kadang-kadang tidak ada hubungan langsung dengan, sehingga kadang-kadang owner tidak mau menganggarkan, betul nggak sih? Masih ingat nggak cerita kita itu? Nah, sekarang bagian ketiga, pertemuan ketiga, Bapak Ibu hanya bisa melakukan ini kalau Bapak Ibu mampu untuk mengelola tim. Ini tidak akan bisa dilakukan sendirian. Bapak Ibu harus menjadi seperti, jadi Kang Dedi ini harus jadi seperti pelatih sepak bola, coach, yang berdiri di luar lapangan agar bisa memerintahkan, melihat ini anak buahnya, oh ini kamu kemajuan, mundur, kamu gitu, dalam rangka untuk memenangkan ini. Maka seringkali jangan seperti Kang Dedi, jangan terlalu sering masuk ke teknis. Ibarat pelatih jangan ikut main bola, nanti nggak tahu siapa yang salah. Saya dipahami ya? Harus sering di luar untuk melihat mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Nah, tim itu Bapak Ibu ada 4 wilayah area tim: sales marketing, tim HRD, tim keuangan, tim
operasional. Bapak Ibu, tim pertama yang Bapak Ibu harus punya, kalau Bapak Ibu perusahaan dagang, Bu Sophie dagang. Tim pertama yang harus dimiliki tim sales. Kalau perusahaannya produksi, tim yang harus dimiliki adalah tim produksi, baru tim sales. Misalnya, warung makan itu dagang atau restoran itu dagang atau produksi? Produksi, misalnya restoran atau catering itu dagang atau produksi? Catering. Produksi. Berarti kalau saya punya catering, saya punya sales, tapi nggak ada yang masak, gimana tuh? Terus sales jualan apa? Nggak bisa, guys. Tapi kalau saya dagang baju, saya ambil dari supplier, paham nggak nih? Saya punya toko, saya nggak punya sales, apa yang terjadi? Saya punyanya penjaga toko. Penjaga toko itu operasional. Paham nggak nih? Maka banyak orang yang punya toko nggak punya sales, kasih nama penjaga toko aja admin semuanya. Harus ada orang yang ditunjuk, kamu sales, kamu marketing, kamu sales, kamu marketing. Kalau Bapak Ibu nggak punya tim sales, Bapak Ibu nggak bisa menciptakan uang. Tahapan awal sebuah bisnis itu harus mampu terlebih dahulu create money, ciptakan uang. Bapak Ibu nggak bisa ciptakan uang, Bapak Ibu nggak bisa yang lain. Nggak usah punya orang HRD, nggak usah punya orang keuangan di awal, nggak usah. Semuanya jualan aja dulu. Ngapain punya orang accounting, administrasi? Apa yang dia catat? Orang nggak ada penjualan. Paham nggak? Maka Bapak Ibu, ini bagian ketiga kita hari ini. Jadi saya ngajarin Bapak Ibu step by step. Besok lanjutannya ada lagi nanti ke sini lagi. Nah, Bapak Ibu perlu bangun ini. Kemarin mungkin Bapak Ibu sudah praktekkan ini, sekarang ini bangun. Dan yang dibangun pertama kali dari tim adalah ini. Karena dia harus create apa? Create money atau ton of money. Nah, itu ton itu artinya banyak. Create ton of money, menciptakan banyak uang. Jadi Bapak Ibu fokus aja dulu di awal sampai omsetnya stabil. Itu baru perbaiki yang kedua. Tim yang kedua perbaiki operasional. Jadi perbaiki itu yang awal ini aja. Ini dulu perbaiki. Ini udah perbaiki, baru ini perbaiki. Gitu. Baru tim ini kan karyawannya udah banyak. Baru ini. Artinya berarti ini selama ini nggak ada dong? Ada. Owner dulu itu. Paham yang ceritanya? Tim yang buruk pasti targetnya juga buruk. Nah, saya cerita. Maka kalau kita timnya nggak bagus, pasti nggak akan pernah mencapai omset besar. Apalagi nggak punya tim. Kalau tim ini kepanjangan tim. Kalau timnya buruk, tanpa engkau, aku mumet. Kalau nggak punya tim sama sekali, tanpa engkau, aku modal. Jadi nggak mungkin usaha itu tanpa tim, owner semua sendirian modal. Nah, emang Kang Deddy bagi-bagi brosur sendiri, presentasi semua sendiri, ada yang daftar ngajarin sendiri, modal kayak gitu. Tapi kalau sudah punya tim, tapi tim nggak bisa menciptakan uang, mumet. Iya kan? Kalau omsetnya kecil, mumet. Pusing mau bayar ini, bayar itu. Maka penting sekali untuk menciptakan tim. Dan hari ini tema kita menciptakan tim untuk ini dilakukan. Selama ini biasanya orang itu timnya jelek, timnya lemah, nggak bisa ngasilin uang karena ngerekrut aja udah salah, nggak punya cara, nggak punya metode ngerekrut. Kalau ngerekrut paling nanya sama karyawannya yang agak on, kamu punya
pimpinannya yang pusing. Paham ya ini ceritanya? Ini kayak ceritain diri sendiri ya? Betul gak sih Bu? Ceritain diri sendiri kan jadinya. Nah, maka selama ini Bapak Ibu, ini sudah dilakukan, tapi kalau belum menghasilkan, ininya orangnya, pelakunya yang harus dibenahi. Bisa dipahami? Nah, kita mulai. Tanda-tandanya ini sudah dibuka semua tandanya. Mohon maaf ya, saya mulai dengan ini. Tanda-tanda tim kita tuh nggak bisa. Tim kita bermasalah. Tim bermasalah berarti omset target pasti nggak tercapai. Nah, tim bermasalah itu tandanya apa? Satu, mana? Nih, Bapak Ibu sebagai pemimpin harus bisa mengatur ini. Kalau ada tim yang suka bilang begini, ini bukan kerjaan, ini bukan job desk saya, itu pasti hancur perusahaannya. Coba bayangkan, kita ini perusahaan. Karyawan itu tidak bekerja untuk job desk, tapi bekerja untuk perusahaan. Mindset ini harus ditularkan oleh owner. Kadang-kadang ownernya sendiri juga mindsetnya salah. Menularkan kepada karyawan juga salah. Bayangkan kalau kita main bola, Kang Deddy jadi striker. Striker itu penyerang, tugasnya nyerang, job desk-nya golin. Tapi ketika misalnya back-nya itu yang jaga, itu dia pas lari, dia jatuh kepleset, terus back-nya nggak ada, Kang Deddy nggak bisa bilang, gua kan penyerang di depan, biarin aja golin. Secara perusahaan, secara tim pasti hancur kalau orang semua berpikir begitu. Bisa dipahami nggak ya? Dan ini harus dimulai dari pimpinan yang harus kasih tahu bahwa kayak nanya, halo, iya sama aja. Harus pimpinan yang kasih tahu bahwa kita semua punya job, tapi bukan berarti kerjaan kita cuma job itu. Jadi kalau misalnya ada seorang CS lagi jalan, terus ada tisu di bawah, dia nggak bisa bilang, OB mana OB panggil OB sini ambil tisu, nggak bisa. Angkat itu tisu. Jadi kalau ada pelayan, ada orang yang datang, nggak bisa walaupun saya kasih, walaupun saya ada ini yang CS yang nggak ada, kita suruh tunggu dulu sampai nggak bisa, kita layani. Saya dipahami ya? Jadi nggak bisa, nggak boleh ada orang bilang, itu bukan job desk saya, cuma kasir. Kan dia tunggunya orang yang lagi pulang, mungkin 2 jam lagi datang, nanti balik lagi ya, nggak boleh. Semua orang walaupun dia back, dia harus ciptakan gol kalau ada peluang menggolin. Walaupun dia kasir, dia harus closing walaupun dia kasir. Nggak boleh dia bilang tunggu penyerangnya ya, kesempatannya hilang. Ini biasanya mindsetnya harus diturunkan dari ownernya. Maaf ya, di tempat saya semua karyawan saya ketika mau kerja itu saya bilang, di sini jam kantor itu 8 jam. Tapi jam kerja untuk sales marketing itu 24 jam. Kalau mau, ayo. Kalau nggak mau, nggak usah. Karena orang pembeli kita itu jam 9 malam kalau dia mau WA, dia nggak mikir. Terus sales kita, CS kita bilang, ini kan bukan jam kantor. Lah, dia order tempat lain. Dan ini semua dari owner. Dari pertama aja, poin pertama aja udah harus dirubah mindset kita. Bisa dipahami apa? Jadi kalau Bapak di WA orang malam-malam, gue nggak bisa bilang jam kerja, jam kantor, nanti besok lagi. Enggak, dibalas. Orang teman karyawan saya bilang, teman kalian aja yang WA kalian jam 9 malam kalian balas, saya yang bayar kalian loh, saya bayar loh. Masa ada orang WA kalian gak balas? Emang teman kalian bayar kalian? Ya. Nah, tergantung ownernya nih, kuat gak mentalnya. Tapi saya di awal saya bilang, makanya tim saya kayak Linda itu kalau tengah malam WA-an, saya telepon malam-malam. Dia punya suami, dia punya istri, dia punya istri, dia punya anak. Dia punya suami, dia punya anak.
Saya tetap WA, tolong link kasih saya ini, tolong kasih dokumen ini, tolong hubungi ini, tolong ini. Tetap siap Ustaz, siap Pak, langsung lakukan. Jadi kita komunikasi harus terus menerus. Bisnis itu tidak berjalan di jam kantor. Bisnis itu berjalan 24 jam. Maka terutama orang sales, mindset ini harus dipasang. Bapak Ibu nggak pakai mindset kayak gini, lemah, kalah sama kompetitor. Maka nggak boleh ada bilang ini bukan job saya, ini bukan. Enggak, kita ini tim, kita satu perusahaan. Biasanya nggak enakan ngomong kayak gini sih. Siapa Bu? Ownernya. Ya ownernya lemah. Akhirnya timnya juga jadi lemah. Leadership owner lemah, membuat kinerja tim lemah. Kinerja tim lemah membuat pencapaian rendah. Ini kayak renungan ya. Jadi kira-kira gimana? Menurut Bu Sofi gimana? Jokowi. Hah? Jadi menurut Bu Sofi meningkatkan meningkatkan. Tapi Ibu bisa kan? Saya tuh kadang-kadang gitu kan, saya tuh nggak percaya diri bisa gitu ya, ketika pernah itu melakukan tes talent mapping gitu ya, yang area abu-abu bahkan hitam itu leadership komunikasi gitu ya. Jadi ketika sekarang masih dituntut untuk mengelola usaha gitu ya, ingin mengembangkan usaha, berarti kan harus tinggi gitu ya leadership komunikasi gitu ya, harus. Nah itu bisa diasah gitu. Bisa. Kan semua orang bisa belajar. Orang monyet aja bisa cari uang. Masa kita nggak bisa? Iya kan? Mana lihat monyet cari uang di lampu merah. Cari lampu. Bisa dilatih. Lumba-lumba aja bisa. Masa ibu nggak bisa? Ibu sama lumba-lumba bagus mana? Ekstrim kan pertanyaannya. Apakah saya bisa? Apakah saya bisa? Nggak boleh ada pertanyaan itu. Saya udah bikin tulisan kemarin. Bagaimana caranya saya bisa? Bukan apakah saya bisa. Jangan meragukan diri sendiri. Kalau kita aja ragu sama diri sendiri, Tuhan juga diajar ragu. Ya, itu dalam belajar gitu, mencari komunitas yang bisa. Cuma kadang-kadang Nggak boleh kadang-kadang. Stop situ, stop. Nggak usah ngomong kadang-kadang. Ya barangkali itu kan yang berbakat dengan yang berbakat, waktu yang diperlukan untuk berhasil itu. Enggak, ibu banyak alasan. Enggak, ibu bisa. Udah nggak usah pakai alasan. Udah bisa gitu. Bisa lah, bisa. Jadi jangan dilemahkan dengan tapi kadang-kadang nggak boleh. Udah, tanya aja. Gimana caranya Pak biar jadi kayak gitu? Udah itu. Ya. Saya pengen membentuk karakter dan mental kita semua. Gitu ya. Jadi kita membentuk karakter dan mental. Jadi jangan tapi kadang-kadang nggak boleh. Udah. Titik. Gimana caranya gitu? Ya bagaimana caranya? Nah gitu. Caranya gampang. Ya bilang sama anak-anak, sekarang saya mau dapat ilmu. Bisnis kita ini mau maju harus begini, kerjanya begini. Gimana? Kalian sanggup nggak? Ada yang nggak sanggup bilang sama saya. Saya mau cari yang baru. Kalau ada yang nggak sanggup, udah gitu aja. Dan untuk bicara seperti itu pun masih ini, makanya saya paham. Untuk perpanjangan mengelola. Sofi. Ya. Dia makanya dia bawa. Dia juga ragu ini. Saya juga ragu ngomongnya gimana. Ya makanya arahnya perempuan-perempuan kan. Iya. Jadi ibu ini aja. Oke, ajaran Coach KCS langsung saya praktekkan. Udah, nggak usah dipikir. Dan semuanya begitu. Siap nggak? Siap nggak begini? Nah, siap ya. Intinya dirubah. Tim kita harus kuat. Bapak Ibu, lihat tentara nggak dilatih. Kayak keras nggak mereka dilatih? Kenapa sih mereka dilatih keras? Supaya kuat. Bertempur, betul nggak sih? Lah kalau pasukan kita lemah gimana? Pasukan kita harus dilatih seperti tentara karena kita bertempur melawan pasukan negara lain. Dilatih dengan keras. Kalau anaknya lawan. Iya. Lawan. Tadinya pengen libur kok.
lalu lintas kan paling macet. Iya. Saya lawan. Jadi nggak boleh. Ada karyawan saya yang misalnya kemarin dia izin hari Sabtu kemarin. Ada tetangganya mau acara di depan rumahnya. Saya bilang, kenapa kamu izin? Memang itu acara kamu? Bukan. Ya kamu datang sebentar, bilang saya lagi kerja jam kantor, datang ke kantor. Ya gitu. Kita harus kayak gitu. Jadi jangan kita lemah. Kita ini terlalu lemah sebagai owner, akhirnya dipermainkan. Orang memainkan kebaikan dan kelemahan pimpinan. Ada karyawan saya yang dia berantem sama suami, nggak masuk izin. Saya bilang, kamu nggak masuk, saya keluarkan. Masuk. Kita harus seperti tentara. Baru negara ini kalau tentaranya kuat baru. Bapak Ibu, ini bukan kejam, ini tegas. Aturan ditegakkan. Nanti lama-lama dia izin karena ayamnya bertelur, kucingnya kawin. Jadi mulai dari ownernya. Kemarin ada karyawan izin apa ya? Dia mau izin tapi saya nggak kasih izin. Oh, sakit. Dia bilang, saya kok sakit kepala ya? Terus saya tanya, bisa naik motor nggak? Bisa. Yaudah naik motor kesini, masuk. Iya gitu. Jadi santai aja. Kita mau kerja sama. Gini loh, bisnis itu maju atau tidak tergantung pimpinannya. Pimpinannya kayak apa? Kalau pimpinannya lembek, akhirnya pimpinan itu yang harus pusing tiap akhir bulan. Kenapa pusing tiap akhir bulan? Bayar, gak ada duitnya. Karena timnya lemah, gak menghasilkan. Evaluasi buat Bapak Ibu teman-teman semuanya sebagai pemimpin. Ya, yang kedua, nih, kalau ada yang kayak gini, masalah, Bapak Ibu nggak akan naik omsetnya. Kalau ada bos, kalau ada atasan, ada pimpinan rajin, nggak ada bos, nggak ada atasan main HP, duduk-duduk, diem, nggak ngapa-ngapain. Dan ini tidak ada cara lain untuk membetulkannya kecuali Bapak Ibu harus ngomong, ajarin, edukasi, ngomong ke mereka, ke tim kita. Teman-teman, kita semua bekerja. Saya tidak ingin ada saya semua semangat, nggak ada saya main HP, nggak boleh. Kalau ketahuan saya penggal kepalanya. Itu harus kita ngomong. Ya. Memang saya tidak melihat, tapi Allah melihat. Kalau kalian tidak amanah dan saya tahu kalian tidak amanah, kalian akan saya beginikan, saya skor, saya hukum. Jadi semua harus kerja sesuai dengan job desk, semua kerjakan targetnya dicapai. Itu harus ngomong, kita harus mendidik, harus melatih. Bisa dipahami? Nah, berarti kalau timnya buruk, siapa yang salah? Kalau timnya nggak mencapai target, siapa yang salah? Ownernya. Betul. Lama-lama kalau nggak sampai target terus, ownernya yang harus diganti. Kasihan bisnisnya. Nah, gitu. Jadi kalau omset nggak 1 miliar, udah 2-3 tahun bisnis, suntik mati aja lah ownernya. Karena ownernya itulah yang menjadi pembatas. Benar-benar kita harus evaluasi ke dalam diri. Yang menjadi pembatas tim kita jadi nggak bertumbuh. Kita terlalu lemah. Harus semangat. Kita harus meradiasi tim-tim kita dengan energi positif, membuat mereka bersemangat. Kita harus men-setting, mendesain kerja itu kerja keras kayak tentara, kayak Kopassus. Jadi jangan berharap sekumpulan badut bisa menang perang lawan Israel. Mereka badut. Ya, bisa dipahami. Jadi harus Kopassus. Tim kita harus dibangun seperti itu. Tim kita masalah 1 atau 2 orang, kalau banyak orang komplain tentang dia, harus diselesaikan ini orang. Kalau 1 orang yang komplain nggak apa-apa, tapi kalau 2, 3, 4 dan orang sering komplain, berarti dia ini harus diselesaikan. Kalau dia nggak bisa berubah, keluarkan. Bapak Ibu harus jaga tim Bapak Ibu dengan baik. Cara, maaf ya, pengangguran banyak nggak? Banyak. Cari orang mudah nggak?
Jadi kalau kamu mau pulang, keluar. Besok ada orang 10 yang. Jadi kita hanya orang baik dan hanya orang yang mau bertumbuh yang boleh ada di tempat kita. Semua orang yang tidak baik, tidak mau belajar, tidak mau bertumbuh, keluar, turun dari kapal. Itu. Karena ini elemen penting. Ini elemen penting mempengaruhi 70% pencapaian omset. Tim ini mempengaruhi. Tapi tim ini dipengaruhi oleh pemimpin, oleh leadernya. Leader yang buruk, timnya buruk. Timnya buruk, omsetnya buruk. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu ada keluhan, merasakan omset nggak naik, nggak bertumbuh, mohon maaf, itu timnya jelek. Dan kalau Bapak Ibu lihat timnya jelek, tahu timnya jelek, mohon maaf, itu ownernya yang jelek. Refleksi kepada diri kita. Leadernya yang jelek, harus diperbaiki. Tidak akan pernah berubah hasil kalau cara kita selalu sama. Tidak akan berubah hasil kalau caranya selalu, maka cara harus berbeda. Ya. Nah, maka harus perbaiki nih orang kayak gini. Kalau nggak bisa ngikutin, out. Terus bermasalah lagi, selalu lemas, nggak punya semangat, kalau nggak disuruh nggak jalan, kusut, baik secara penampilan maupun aura. Kok kayak orang ini nggak punya nyawa ya? Nah ini yang kayak gini harus diselesaikan. Bapak Ibu bersihkan tim, Bapak Ibu bersihkan tim dari orang yang tidak mau untuk dengerin, tidak mau untuk belajar. Bersihkan, cari orang gampang, cari orang yang benar. Nah ini materi ini tuh penting banget untuk membetulkan kesalahan-kesalahan kita yang udah salah ngerebut orang dari awal. Rekrut lagi. Ibu bisa masak? Bisa masak? Bisa? Di rumah aja. Iya di rumah maksudnya bisa. Mau masak di mana? Ya di rumah. Bisa masak kan? Bikin apa ya? Masak sayur kan bisa ya? Ya. Sayur apa yang paling susah menurut Ibu? Ya ini sebenarnya kan jarang masak, Jarang masak, ya. paling sayur kacang merah, sayur Sayur lodeh. lodeh. Bisa nggak bikin sayur lodeh enak kalau sayurnya sudah busuk, sayurnya udah asem? Bisa nggak? Sama seperti Ibu nggak bisa bikin bisnis bagus kalau orangnya, timnya itu toksik. Paham nggak ini analoginya? Sejago apapun kita bisnis, salah ngerekrut itu salah ke belakang semua udah salah. Nah ini kita kemarin ngerekrutnya piye, gimana caranya? Sekarang kita ngerasain gimana rasanya tim kita, bagus apa enggak, achieve target apa enggak, ide-idenya banyak apa enggak. Rumah saya di Bandung, di ujung Berung, kantor saya di Jakarta. Sekarang saya mudah ke Jakarta sejak ada Wush, cuma 35 menit. Biasanya saya travel 3 jam lah. Nah, kalau saya di kantor itu mau rapat jam 11, saya naik travel besok jam 8 sampai jam 11, kadang jam 7 sampai jam 10, nanti sampai kantor jam 11. Kan udah makan 4 jam tuh perjalanan. Tapi sekarang enak dengan adanya WUS, rapat jam 11 saya berangkat paling jam 10 atau jam 9, setengah 10. Jadi nggak terlalu macet. Nah, maksud saya gini, saya kenapa cerita WUS? Kalau kereta api Bandung Jakarta itu 3 jam yang normal, yang KAI yang normal. Tapi kereta api WUS itu 30 menit. Yang WUS itu 300 km per jam. Yang KAI biasa itu 80 km per jam. Kenapa kereta api, coba, kenapa kereta api yang biasa itu 3 jam lama sampai ke Jakarta? Kenapa?
kecepatannya 80. Karena apa? Karena kereta itu susunannya paling depan ada lokomotif, terus di belakangnya lokomotif itu biasanya ada gerbong mesin yang bunyi itu. Terus gerbong lain yang di belakang itu nggak ada gerbong mesinnya, penumpang beban semua. Jadi yang ngedorong itu cuma satu gerbong, yang beban itu 10 gerbong. Nah itu kayak bisnis kita, ownernya itu mesinnya. Paham maksudnya? Ownernya dorong, kalau ownernya capek, ownernya berhenti, semua gerbong berhenti. Gak bakal berhenti itu maksudnya omset gak bakalan naik tuh, semua cuma nunggu. Nah itu yang terjadi, akhirnya lambat pertumbuhan. Kalau mau cepat, seperti Wush. Kenapa Wush cepat? Semua gerbong itu ada mesinnya. Semua gerbong itu mendorong. Bisnis kalau mau cepat, semua timnya itu ada mesinnya. Timnya itu orang-orangnya energi, ada mesinnya. Punya ide-ide, punya kreativitas, ada mesinnya. Orang yang nggak ada mesin, suruh turun. Kamu nggak ada mesin, memberatkan aja. Paham nggak ini ilmu ini hari ini? Bapak Ibu hanya bisa bertumbuh cepat seperti Wush kalau Bapak Ibu perbaiki gerbong-gerbong ini. Orang yang nggak punya ide, dia hanya numpang hidup. Kalau ada aktivitas dikerjakan, kalau nggak ada, ya udah, yang penting gajian. Oh iya Bu, orang kayak gitu dipelihara. Mending melihara kambing, dapat duit, bisa dijual. Bapak Ibu harus ingat kata-kata saya hari ini kelas ini orang yang nggak bisa ganti, orang yang nggak mau ganti, orang yang toksik ganti, cari orang. Dan semua orang yang masuk racuni mereka dengan mindset kita, pikiran owner yang kuat. Ajarin edukasi mereka. Harus. Paham? Selama ini Bapak Ibu lakukan itu kan? Cari orangnya yang bagus-bagus nggak? Atau sekarang ada orang yang nggak bagus, terus diapain? Dielus dada aja, gitu. Terus capek nggak? Menarik-narik gerbong terus menerus. Coba berpikir berhenti. Bapak Ibu sebagai gerbongnya berhenti. Apa yang terjadi kira-kira? Bisnisnya berhenti nggak di jalan? Paham nggak maksudnya? Iya, karena nggak ada yang dorong. Ada nggak yang nyemangatin ibu? Ibu harus semangat karyawannya. Ibu kita harus melakukan ini. Mereka dorong nggak? Ada satu. Atau mereka diam aja? Tapi yang salah bukan mereka, yang salah Jokowi. Oke. Nah, bersihkan tim-timnya dari orang-orang yang gak benar. Suka nyatur uang perusahaan. Nah, ini masalah. Kalau ada yang seperti ini, keluarkan. Bapak Ibu tegas. Kalau nggak bisa benar, keluarkan. Ini Kang Deddy punya masalah dengan ini. Ya, sudah selesai belum? Oh, udah. Iya, keluarkan ini. Ada ngambil uang kecil, kita tahu kita biarkan. Besok kan belum besar. Diterusin. Nggak boleh. Barang dibawa pulang, barang toko dibawa pulang nggak boleh. Itu harus tegas Pak Owner. Tim suka molor, ada nggak orang kayak gini? Suka molor, nunda nggak dikerjakan. Ini tolong ditatar, di apa tuh? Di workshop. Dia harus diajarin. Kalau nggak bisa, balikan ke orang tuanya. Baperan, ada nggak yang kalau diomongin, dinasihatin, malah mutu, pundung. Nah, ini kalau ada kayak gitu, malah capek ngapain itu? Ibu ini bersihkan dulu tim-timnya. Karena tim hanya bisa kerja kalau semua auranya positif. Terus
Disuruh nggak mau. Alasannya banyak. Di rumah ada ini. Kalau sekali dua kali alasan nggak apa-apa. Tapi kalau selalu ada alasan, ketika disuruh, ketika diminta tugas yang lain, selalu ganti aja. Dia nggak siap kerja. Dia nggak pengen membesarkan perusahaan. Dia nggak sevisi dengan perusahaan. Dia punya visi untuk diri sendiri. Dia nggak punya visi untuk perusahaan. Kalau banyak masalah, paham ya? Kalau nggak sevisi, nggak searah, ngapain bareng? Banyak catatan buat Bapak Ibu. Mulai dari bersih, sering izin. Saya nggak masuk. Sakit. Semuanya diselesaikan aja. Tanya kapan matinya. Gitu ya. Ya selesai. Siap. Iya. Kita jadi nggak kerja ya kalau orang lambat kerjanya, kalau orang izin terus. Kapan nantinya? Iya. Kapan nantinya? Terus mengeluh. Ya, dikasih target mengeluh. Dikasih suruh kerja begini mengeluh. Semuanya dia keluhkan. Udah, beresin aja, selesai. Kita harus membentuk tim kita dream team. Vibrasinya positif. Terus tidak peduli dengan omset kondisi perusahaan. Bodoh amat saya. Dia nggak peduli mau omsetnya lagi besar, omsetnya lagi kecil, yang penting aku digaji. Tidak ada inisiatif. Ditanya, ada ide, ada saran, ada usul, krik, nah itu buang ke laut. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buang ke laut, terus Bapak Ibu sendiri tidak merubah leadernya, cari lagi, sama aja. Karena orang seperti yang bagus itu dibentuk, Pak. Cuma kita cari orang yang kalau bisa mau dibentuk, mau belajar. Cuma yang bentuk siapa? Kita. Amin. Berarti semua owner, semua pimpinan harus jadi coach, harus jadi mentor untuk timnya. Harus sering ngomong ke timnya. Harus bentuk timnya. Kalau Bapak Ibu nggak merubah diri sebagai pemimpin, merubah cara, merubah mindset, tetap balik lagi ngerekrut 1000 orang pun tetap dapat sama lagi masalah yang sama. Karena nggak mau bentuk. Halo Pak Idris. Halo. Pak Idris. Gimana? Saya besok ya. Iya. Iya, pembayaran dulu, tapi hari ini juga bayar 50 juta. Aku minta kuasa. Aku udah bilang Bu Ayu. Jadi kita bayar 50 juta terus kita bisa beli. Iya. Terus itu Pak minta tolong si Vena minta offering letter, jangan sampai kelihatan kita ya. Offering letter dari kita. Jadinya dikasih bikin 2 aja kan. Yang satu bikin AD, saya yang closing dia. Bikin yang gajinya dia 10 juta, terus ada komisi seperti Mas Iqbal, atau kalau enggak kasih dia gaji 12 juta tapi komisinya dia dikurangin. Jangan kayak Mas Iqbal dulu, dikurangin lagi. Nah, maksudnya itu dibuat draftnya, nanti kirim ke saya, nanti saya yang revisi. Saya nanti sore telepon dia. Kita kasih 2 pilihan ya. Ya, di telepon manajer HRD saya. Sampai apa tuh?
bersihkan rumput-rumput. Kita kira kita punya sawah, ternyata isinya rumput semuanya. Nah itu dia. Ternyata kita kira sawahnya mau menghasilkan, ternyata nggak menghasilkan. Kenapa? Ya rumput semua. Saya ngerekrut karyawan, dia minta gaji 12 juta. Saya bilang oke, kasih 12. Tapi saya tawarin dia 10 juta, tapi saya kasih komisi. Karena bagus. Jadi karyawan saya itu banyak orang Cina. Jadi kalau biasanya orang kita kan kerja sama orang Cina. Ya. Sekarang karyawan saya banyak orang Cina. Dia cakep pak, cakep. Milih orang Cina Pak. Hah? Nanti kan? Sedih. Enggak, saya nggak milih orang Cina, maksudnya siapa aja boleh. Cuman nggak tahu banyak orang Cina yang. Oh, nyawa mau direkrut jadi apa nih? Hah? Mau direkrut jadi apa itu? Ini iya, sayangnya Cina ya. Mikirnya kemana-mana. Ya, gitu pak. Jadi itu tadi dia. Ini ada karyawan, dia minta gaji 12. Terus saya tawarin dia 10 juta, tapi saya kasih dia komisi. Dia bisa bawa pulang satu bulan mungkin 20-an kalau dengan komisi. Kalau kita berbisnis mau besar, memang gaji itu bagi pengusaha sudah tidak boleh lagi jadi isu, jadi masalah. Yang jadi isu adalah, oke, aku gaji kamu sekian, kamu bisa nggak ngasih saya sekian? Jadi mau negosiasi gaji, ayo sama saya. Misalnya orang targetnya biasanya 10, gajinya 2, ada yang minta saya pengen gaji 3. Oke, targetnya 15, siap kan? Daripada saya cari orang lain, kan sama-sama untung. Jadi cari orang terbaik. Gaji seperti kita gaji 2 orang, tapi dia menghasilkan seperti hasil 3 orang. Yang ke-13, karyawan yang suka menyalahgunakan waktu untuk jualan sendiri, istirahatnya, masuknya harusnya jam 1, jam 2, terus kemudian ya itulah ya. Ini. Dan yang terakhir, suka ngomong di belakang, ngomporin karyawan lain, provokator lain, ngomongin hal-hal yang membuat orang jadi nggak semangat kerja, ngajak orang untuk makan. Nah itu, kalau ada yang kayak gini, dirugikan, ya harus diselesaikan. Nah ini semua terjadi karena apa? Semua ini terjadi kadang-kadang owner nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Satu, karena kurang orang. Kalau dikeluarin nanti nggak ada orang. Tuh merasa kayak gitu. 2, karena nggak tegaan. Nggak enak aku. Tapi ya ownernya kesulitan nanti nggak ada hasil. Ya. Yang ketiga, katanya cari karyawannya susah. Ada, padahal dia nggak tahu caranya aja. Di sini kita mau belajar. Yang keempat, kadang kita berharap, owner berharap, atasan berharap dia mau berubah, padahal enggak. Nah, jika ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Satu, sistem perekrutannya dibenerin, itu ngerekrut ke rumput semua. Yang kedua, sistem kendali, kontrolnya dikendalikan. Yang ketiga, lakukan 4I. Briefing setiap hari 15 menit wajib. Briefing itu penting Bapak Ibu. Setiap kali ada karyawan yang salah 15 menit di pagi hari itu benerin. Karyawan yang masuk jam 2 harusnya jam 1 udah masuk istirahat. Briefing pagi, pimpinannya, atasannya langsung benerin. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, kita briefing terlebih dahulu. Untuk briefing, briefing itu isinya 3 hal. Pertama, evaluasi hari kemarin. Kemarin saya lihat itu ada yang beberapa teman yang masuknya jam 2. Kemarin saya catat itu namanya, ada si Yudi sama si Otong.
masukin jam 2, saya peringatkan ya, untuk ke depan istirahat masuk jam 1. Bisa? Yudi, Otong? Bisa. Kemarin mana kok masukin jam 2? Itu dibenerin di situ. Itu yang pertama, evaluasi di briefing. Yang kedua, briefing itu isinya adalah arahan. Hari ini mau ngapain? Ya. Oke, hari ini kita programnya adalah ini, kita akan melakukan ini, target kita adalah ini. Jadi saya minta bagian ini lakukan ini, bagian itu lakukan itu. Jadi semuanya begini, tidak boleh ada yang ini ya. Semuanya begini, semua begini. Briefing penting banget. Bapak Ibu nggak briefing. Briefing itu bukan hanya kumpul terus doa ya pindah. Evaluasi yang salah-salah kemarin benerin langsung di depan semua. Yang kedua, arahan hari ini mau ngapain, targetnya apa yang harus dilakukan. Itu penting banget. Dan yang ketiga baru berdoa dan iya. Ya. Sebelum kita mulai, marilah teman-teman semuanya agar kita dimudahkan urusan kita, pekerjaan kita, target-target kita tercapai. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismika Allahumma ahya wa bismika amur. Nah, berdoa. Mari ya. Siapa kita? Siapa ya? Nah, itu ya gitu. Tiap hari itu. Yang pertama namanya briefing. Bapak Ibu melakukan briefing seperti itu enggak? Nah, ini banyak catatan yang Bapak Ibu pulang harus perbaiki kan? Kita baru mau berapa menit ini? Ya. Habis ini saya akan minta Bapak Ibu catat apa yang harus perbaiki. Dua yang selain briefing setiap hari namanya meeting. Meeting ini tiap pekan. Harus tiap pekan. Kalau bisa Senin itu mulai jam 10 sampai jam 12 atau maksimal sampai asar. Itu harus mulai meeting. Apa isinya meeting? Satu, evaluasi minggu kemarin pencapaiannya. Ya, pencapaian minggu kemarin sampai sekarang udah berapa persen? Dua, perencanaan untuk minggu berikutnya. Nah, itu isinya. Dan yang ketiga adalah sharing. Masing-masing peserta meeting atau peserta atau masing-masing divisi sharing. Harus tiap minggu. Kita udah berapa persen nih, apa yang kurang nih? Oh, berarti minggu depan harus begini ya, harus begitu ya, harus begini ya. Harus kuat leadernya mengarahkan. Yang ketiga, training. Training artinya apa? Ya, training atau bahasa lainnya coaching. Yang ketiga, training atau coaching. Apa itu training atau coaching? Untuk melatih supaya tim kita bisa bekerja sesuai dengan mengerjakan pekerjaan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu timnya nggak bisa kerja, atau kerjanya nggak bagus, atau kerjanya nggak target, atau kerja nggak sesuai, berarti harus di training atau training. Nah, itu 2 mingguan. Training harus dilakukan terus. Ya. Dan yang terakhir, counseling itu kalau ada yang sudah di training nggak bisa, atau ada yang tadi yang error tadi. Tahu guru BK waktu di SMA, tahu yang sering dipanggil guru BK siapa? Kenapa siswa dipanggil guru BK? Karena apa? Masalah. Konseling di kantor itu kayak guru BK. Melakukan 2 hal. Konseling itu fokusnya 2. Satu, orang yang kerja nggak benar, maksudnya dia nggak mencapai target, kinerjanya rendah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, konseling dilakukan untuk orang yang melakukan pelanggaran. Soalnya dia berantem sama pelanggaran, dia melanggar SOP, dia nggak masuk tepat waktu, atau yang tadi pelanggaran yang tadi saya sebutkan, itu harus dikonseling. Bapak Ibu pernah nggak ngomong benerin tim, ngomong dari hati ke hati, konseling benerin tim supaya timnya jadi bagus? Hah? Mustafi lakukan itu nggak? Paham nggak maksud saya? Ibu paham nggak maksud saya?
konseling iya. Panggil itu yang bermasalah, masuknya nggak tepat waktu, dia berantem sama teman sesama karyawan, dia ngomong di belakang, dia suka molor kerjaannya, dia menunda-nunda, panggil. Ayo ikut saya ke kantor polsek, misalnya gitu ya. Atau dia nyatur uang, ajak ngomong. Kita ini pemimpin, benerin tim kita. Gimana sih jadi pemimpin? Fungsi kepemimpinannya harus dilakukan. Timnya harus benar. Kalau timnya nggak benar, berarti pemimpinnya nggak benar. Oke, saya kasih 3 menit. Tuliskan apa yang harus dilakukan. Pulang dari sini, apa yang harus dibenahi. Dari apa yang kita pelajari sampai 1 jam. Mulai dari sekarang. Nih, kenapa saya minta Bapak Ibu tuliskan? Karena apa nih? Dia bilang, wih. Nah, jika ini semua terjadi, maka evaluasi. Pasti kalau nggak salah di sini, salah di pas. Ini saat awal merekrut, saat tengah pekerjaan. Nih, tapi ini semua asalnya dari sini. Apa itu? Dimulai dari benerin siapa? Maka Bapak Ibu mau benerin gimana? Ayo, ditulis itu. Tulis 3 hal. Dan kayaknya gue harus mulai sekarang, harus lakukan. Memperbaiki tim, apa yang harus saya lakukan? Sang Dedi langsung baca semuanya. Oh. Bapak Ibu bisa menuliskan, memecat, melatih, konseling, banyak. Intinya harus dibenerin. Belajar marah-marah harus baik. Belajar marah-marah. Ya, tidak harus marah-marah. Kalau tegas, ngomongnya santai aja, jadi santai aja. Wajahnya tuh begini. Wajahnya juga begini. Jadi kalau kalian bermasalah nih, wajah biasa aja. Kamu tuh orangnya bagus. Kamu tuh punya potensi. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada kamu, tapi sekarang saya lihat kamu tidak berbaik, tidak kinerja tidak baik. Saya melihat kamu begini, kamu begini, kamu begini. Saya tidak terima ini harus dirubah. Bisa nggak kamu rubah? Kalau tidak dirubah dalam 2 minggu, kayaknya kita kerjasamanya sampai sini aja. Jadi nggak perlu harus marah-marah. Energi kita habis. Yang penting omongannya kejam. Iya, yang penting omongannya tajam gitu. Gitu. Wajahnya tetap aja. Yang penting tegas. Ya itu aturannya. Kalau kamu nggak bisa, udah ganti. Itu tegas. Ownernya kadang-kadang yang membuat omsetnya nggak naik itu ownernya. Itunya berarti nanti kalau ada yang bikin sakit baik. Iya. Kapan mati? Kapan mati? Mau sakit terus gitu. Kapan mati? Itu tajam.
Mulai dari Pak Mui, Bang Ayat, Mui. Oke, pertama saya konsisten karena selama ini kan selalu ada kegiatan di luar kerjaan, jadi yang pertama itu terbuka lagi. Kalau untuk urusan keluarga, jadi yang pekerjaan. Bangkalai. Terus yang pertama, yang kedua bikin setiap hari itu. Tiap hari. Yang ini satu ketiga training. Ya, kalau tim yang nggak mampu di training kan tuh, ya, mau diem. Oke, itu ya. Oke. Bapak mau apa? Ya enggak apa-apa, Bapak kan juga tanggung jawab di sini. Bapak kan peserta. Memantapkan SOP-nya, Pak. Memantapkan SOP. Maksudnya gimana tuh memantapkan? Jadi sejauh ini memang SOP yang berjalan itu udah banyak. Nggak berjalan. Nggak banyak yang berjalan ya. Kenapa nggak berjalan? Karena memang yang pertama SOP kan memang baru juga dibuat, Pak. Jadi baru penyesuaian dengan timnya gitu. Kapan dibuat? Sebulan yang lalu. Jadi masih ada penyesuaian yang memang harus dibikin lagi gitu. Nah paling dan juga seperti kalau misalnya ada pelanggaran seperti itu belum ada keluar SP seperti itu, jadi belum ada tindak tegas. Nah itu nggak perlu harus SP. Diomongin dulu, concern dulu. Kenapa kamu begitu? Diomongin. Kita ini kan kayak, mohon maaf, karyawan itu kan kayak anak-anak kita, kalau mereka salah ya dikasih tahu. Gitu. Kalau anak bayi kita mau megang pisau gitu, apa yang kita lakukan? Cuek atau no. Kan gitu kan? Sama karyawan juga begitu. Kayak anak-anak kita kalau salah, kenapa kamu begitu? Nggak boleh. Bisa nggak dibenerin? Jadi nggak perlu langsung di SP mah kepanjangan nanti prosesnya. Ngomong dulu. Tegur langsung. Tapi jangan di depan rame-rame, ya. Dipanggil ke kantor atau ke berdua atau bertiga. Oke, apa lagi? Melakukan evaluasi dulu secara menyeluruh. Evaluasi. Kenapa evaluasi misalnya? Karena memang tim ini kebanyakan belum ada inisiatif Pak yang keluar. Itu gimana sih ngerekrutnya? Satu kalau keluarga saya ya. Rekomendasi. Ini bisnis apa sosial sih? Jadi susah tuh kalau mau diapa-apain anak keluarga, mau dimarahin nanti urusannya di keluarga besar. Ya kan? Ya, tapi mau nggak mau harus diperbaiki. Oke, udah ya. Nah, sekarang itu apa? Ya kalau yang pertama itu untuk bulan ini gitu ya kan. Untuk selamanya. Iya maksudnya untuk awal gitu sekarang. Mulai sekarang. Untuk evaluasi menyeluruh karena memang dari untuk operasional yang sehari-hari ada di toko itu kan Pak Okta gitu ya. Jadi saya lebih pantau juga sekali-kali terus lewat online. Ada toko gitu, tapi langsung ke Pak Okta gitu ya, kadang langsung juga kadang-kadang gitu ya. Cuman lebih intensnya melihat kinerja tim yang itu kan ada 3 gitu ya, Pak Okta gitu. Jadi memang menunggu besok gitu ya untuk laporan karena memang dari hasil 2 bulan ini masih ya dari sejak ikut ini gitu ya kan 2 bulan ini masih belum mencapai seperti yang diinginkan gitu ya, dan baru kalau bulan kemarin belum jalan untuk evaluasi kinerja dia masih ini masih coba dulu di sini ditempatkan di bidang ini. Marketing sama sales sudah dilakukan. Ya. 2 bulan ini. Dilakukan, tapi masih kayak seperti itu belum, dia masih organik gitu ya. Kalau untuk convert, kalau kan pasti juga masih mengandalkan karena yang Terus sudah dapat tambahan database belum? ada Tambahan database. Terus database-nya mulai diolah di prospek belum? Terus menghasilkan nggak? Maksudnya menghasilkan penjualan dari database yang ada. Nah, Tapi itu belum mencapai target. target. Berarti timnya Ya, jadi memang masih
baru masih sendiri gitu yang memang bisa diandalkan ini gitu ya. Jadi timnya masih yang satu kan, jadi kalau saya lihat di situ ya selling, marketing, HRD, finansial dan operasional, jadi yang tiga itu cenderung operasional gitu ya. Terus yang sales marketing siapa? Ya jadi ya harusnya kan ada satu, dua gitu yang ditempatkan di selling marketing. Satu aja yang ada toko ya. Iya, iya maksudnya inginnya kemarin gitu ya ditempatkan sebagai selling marketing dua gitu ya, satu yang operasional gitu ya. Tapi itu belum jalan gitu, jadi masih ini yang jalan. Kenapa nggak jalan? Yaitu Yang dua itu. training perlu. Yang balik lagi ke yang tadi Pak, mereka tuh tidak ada orang yang pernah profesinya. Yang kedua inisiatifnya. Inisiatifnya. Siapa yang salah? Ini paham kan maksud kita belajar ini ya? Ya, Jadi mau omsetnya naik apa enggak? Kalau omsetnya naik, sekarang benerin. Nah itu jadi kan evaluasi gitu ya 2 bulan ini masih bagaimana nih performa tim gitu ya, dengan besok akhir bulan gitu ya, finalnya gitu kan. Sampai kemarin saya ke Pak Ope itu kalau yang masih ini gitu ya, masih belum jalan aja dan tidak mau belajar gitu ya, ya udah saya cut gitu ya. Saya kemarin sampai seperti itu, tapi kan nunggu kinerjanya kalau masih mau terus berkembang gitu kan, berarti bisa kita arahkan, kita berikan training. Perbaiki timnya, cari orang yang bagus, latih mereka, ya. Terus monitoring kerjanya, itu fokus, pasti berhasil. Marketing dan selling itu udah tahu ilmunya, tinggal siapa yang ngerjakan, harus orang bagus. Paham kan? Dari pagi tadi terus benar kerja Harus istiqomah itu ya. istiqomahnya kayak istiqomahnya terus yang kedua Yang berapa istilah? Yang ringan istirahat apa training sama training katanya berat istiqomah. Terus yang kedua, training sama coaching. nah terus lo ada jadwalnya nggak dilakukan kan? Kita pengen orangnya jago tapi nggak di training, bentar aja di training. Iya. Si training sama coaching terakhir ya tentunya harus tegas kalau ada yang salah-salah. Iya. Intinya ilmunya. Saya mau tanya dulu. Iya. Dalam hal ini apa namanya agenda training? Iya. Trainingnya apa? Bukan trainingnya apa? Jadi kita suka tidak jalan itu gara-gara kalau tim kita di training berarti ini ada waktu kosong gitu, libur kerja atau apa? Nah itu gimana? Iya, training itu tidak perlu panjang, 1 jam aja. Iya. Tapi bisa jadi rutin. Oh. 1 jam aja. Nggak perlu seharian gitu, nanti nggak operasionalnya nggak dapat. Saya Pecah-pecah aja. Iya, iya. Namanya yang penting konsisten lakukan. Misalnya trainingnya tiap Jadi bukan berarti kegiatan, bukan berarti. ya bukan kayak di Coach Family 5 hari gitu. Ya orang nggak jualan. Training aja satu hari 1 jam. Oke, sebelum kita kerja, ini jam kosong, belum ada pembeli banyak, kita belum kerja. Kita trainingnya hari ini temanya 1 jam ke depan. Saya mau membahas tentang cara ini. Udah. Ya. 3 hari lagi, misalnya Senin Kamis, misalnya. Cicil ya. Karena kita merasa terkendala seperti Iya, karena kalau 1 hari terus orang udah capek gitu. Lagi pulang kayaknya nggak dikerjakan gitu. Tadi sampai sini apa ya? Ketika sama sih dan briefing ya hari ini kan memang tadi tidak konsisten, tidak istiqomah karena memang evaluasi yang sebelumnya ya masalahnya gitu aja sih. Nah, jadi memang agak gimana ya ngomongin yang sudah tuh gitu ya. Mungkin Perbaiki ya, ini harus perbaiki tim. Bapak Ibu sudah tahu ilmu pertemuan pertama marketing. Tujuannya mendatangi orang. Tujuannya dapat database, sudah dipraktikkan. Bapak Ibu juga sudah tahu tuh ilmunya. Jadi saya tuh ngajarinnya benar ini. Pelan-pelan saya ngajarinnya. Sales. Bapak Ibu udah tahu dari database yang ada, di follow up di prospek. Sales akan semakin bagus kalau banyak dapat database, banyak orang yang datang. Betul? Nah, kalau itu sudah dilakukan nggak menghasilkan atau nggak bisa dilakukan, berarti masalahnya tim. Nah, tim itu masalahnya kalau timnya buruk kayak apa? Kayak 14 poin tadi.
Paham nggak ceritanya itu? Kalau 14 poin itu terjadi, salahnya apa? Karena tadi ada 3 itu salahnya. Satu apa tadi? Rekrutmennya. Atau yang kedua tidak ada pengendalian SOP. Bisa dipahami? Nggak ada. Kenapa nggak ada pengendalian? Karena nggak ada yang ngawasin. Atau yang ketiga, kalau salah, nggak ada ngarahin ing tadi. Nggak ada yang ngarahin. Paham? Kalau itu semua tiga-tiganya nggak ada, karena leadernya yang belum tahu caranya. Aku udah tahu kan sekarang di sini. Sekarang kita mau benerin ini. Bisa jadi habis pelatihan ini, Bapak Ibu akan menyingkirkan orang-orang yang nggak bisa. Bapak Ibu mulai konsisten untuk ngajarin orang. Bapak Ibu mulai mengisi briefing untuk memenuhi mindset tim dengan mindset yang benar. Bapak Ibu mulai menyemangati mereka. Sama KPI. Hah? Itu nanti tim bagian 2 pelan-pelan. Satu-satu. Kita benahi dulu satu-satu ya. Nanti ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Supervisi. Tapi pelan-pelan orangnya dibenerin dulu. Apa yang tulis? Menambah pakai musik. Oh belum ada tim marketingnya. Satu. Oh. Iya. Terus Sama dari 4 tim itu untuk jaga ya. Ingat kalau timnya salah berarti satu rekrutnya salah, sayurnya bahan baku sayurnya udah busuk-busuk. Mau kita jago masak sayur apapun ya tetap asam. Yang kedua nggak ada aturan kerja SOP pengendalian. Yang ketiga nggak diarahkan jalan 4. Itu aja masalahnya. Masih ada? Udah. Yang Dedi apa yang dilakukan? Pecat semua pak. Pecat semua. Sedang tapi sedang apa namanya meresapi lika-likunya. Meresapi, berarti sedang berperang gitu. Terus berperang. Ya, banyak korban gitu ya, korban dari tadilah ketegasan gitu. Iya, pasti Banyak. orang. Ketika Kang Dedi tegas, orang-orang yang nggak nyaman, karena maksudnya sudah terlanjur nyaman dengan pola lama yang santai, nanti jadi nggak nyaman dengan, oh jadi ini berubah sekarang dan mereka akan keluar. Dan itu bagus karena kita akan mencari orang yang lebih bagus lagi. Sahabat ini paling menghadapi SDM yang tereliminasi. Dan benar kata kelas setiap hari itu kita rekrutmen kurang cocok, kurang standar, nanti rekrutmen lagi. Itu sabar menjalani gitu. Ya. Tapi diajarin dididik biar Ya, tingkat keluarnya itu tidak tinggi, harus di training karena mereka nggak mampu kan ngikutin maunya owner tapi nggak dilatih. Memang harus lewatin dulu fase. Oke Pak Muhi, sekarang bagaimana caranya kita ngatur? Kita mulai perbaiki. Nah ini Bapak Ibu, saya ajarin Bapak Ibu ini ilmunya biar Bapak Ibu tahu bagaimana caranya. Dan ini pakai password 1 5 kali. 1 sampai 5 atau 1 5 kali. Berikutnya 5 kali. Password. Nah, sekarang bagaimana caranya ngupload nih Bapak Ibu? Oke, nah ilmu merekrut ini tidak hanya penting untuk kita merekrut, tapi penting juga untuk memperbaiki yang sudah ada di dalam, terlanjur ada di dalam. Ini Jason Statham, dia bilang bisnis kamu, bisnis kita hanya akan sebaik tim kita. Jadi bisnis sama dengan tim. Bisnis bagus, tim bagus. Bisnis jelek karena tim jelek. Maka perbaiki tim. Saya pernah nulis tuh kalimat saya bagus tuh untuk Bapak Ibu ingat. Kalau berbisnis, kalau kita berbisnis kekurangan uang, kita berbisnis kekurangan uang, berarti perbaiki tim. Kekurangan waktu, perbaiki sistem. Paham nggak kalimatnya? Ya. Kalau sebagai pebisnis,
kita merasa kekurangan uang masuk, berarti perbaiki tim. Nah ini makanya saya bilang tim ini di sini berhubungan sama uang masuk. Ini uang masuk. Tapi kalau kekurangan waktu, perbaiki sistem. Nah kalau kekurangan kasih sayang, yang mencintai. ya. Nah, ini Starbucks bisa jadi perusahaan besar karena mindset dari CEO-nya itu dia fokus membangun tim. Kami membangun merek Starbucks dengan kami membangun orang-orang kami terlebih dahulu. Dia briefing, dia training, dia konseling, semua yang salah dia membangun orang. Karena apa? Karena kami percaya cara terbaik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan adalah dengan memperbaiki orang. Artinya kalau kita benahin orang, orangnya jadi melayani pelanggan dengan benar. Karena dia jadi tahu caranya gimana melayani pelanggan. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi bangun orang terlebih dahulu. Orang yang akan diajarin, orang yang diajarin akan ngerti gimana caranya melayani pelanggan. Kalau ini nggak diajarin, ya dia melayani pelanggannya asal-asalan. Pelayanannya WA sekarang dibalas tahun depan. Nah maka ilmu yang akan kita pelajari ini adalah ilmu yang Bapak Ibu akan pakai selama Bapak Ibu menjalankan usaha. Terus menerus sampai datang Imam Mahdi. Serem ya? Serem. Iya. Nah maka mau nggak mau harus fokus pada tim. Fokus pada tim membuat marketing dan sales berjalan dengan bagus. Nah bisnis itu nggak bisa sendirian. Kalau sendiri namanya toge. Jadi harus bareng-bareng. Namanya toge. Kan bisnis hanya bisa berpisah kalau ya toge. Nah ada 5 ilmu yang harus dikuasai. 1 ilmu ngerekrut orang yang benar. 2 ilmu training. Ini harus diajari. Bapak Ibu harus tahu ilmunya. 3 ilmu KPI. Ini KPI. 4 ilmu menggaji. 5 ilmu karir. Ada 5 ilmu. Kita akan pelajari dalam 2 pertemuan, satu persatu. Maka tim kita harus bagus nih, lihat. Harus cari orang-orang pintar. Nih lihat. Pengusaha tidak harus pintar, tapi harus pintar mencari orang pintar. Ini obrolan 2 orang pengusaha bakso pentol. Mereka cari orang pintar. Maka cara cari harus tahu gimana cara cari orang yang pintar, logikanya jalan, ngerti. Nah, jangan pernah, ini kata Jack Ma, jangan pernah bekerja sama, maksudnya punya karyawan yang orangnya negatif dan pesimis. Apa-apa negatif, nggak mungkin Pak, nggak bisa Pak. Ya saya pesimis karena mereka akan menyedot energi atasan, semangat atasan itu akan hilang karena berhadapan dengan orang-orang negatif itu capek. Paham nggak maksudnya? Kita harus menyadarkan mereka, membuat mereka positif itu capek. Nah kalau kita merekrut orang, yang kita lihat pertama kali ada attitude-nya pertama kali. Baru kemudian kita melihat skill-nya. Nah sekarang Bapak Ibu saya akan ngajari Bapak Ibu cara merekrut. Tapi sebelumnya ini bisa internet ya. Sana. Nah, ini ada suaranya nggak ya? Ada Pak, bisa suaranya kesal, nggak bisa ya? Ada? Nggak ada ya? Ini kalau pakai ini bisa. Soalnya gimana? Kabar yang banyak Jack. Apa kalau nggak ada apa? Ya.
Nah, kita lihat ini ya. Kedengaran nggak suaranya? Ada sedikit. Kedengaran? Salonnya digedein. Ini ada seorang pemuda. Suara volume salon digedein. Kok nggak ada gambarnya di depannya? Ngomong aja dari tadi. Saya ini ya. Nah, kedengeran nggak suaranya? Jangan punya karyawan kayak orang ini. Di Bandung ada seorang pemuda ditangkap. Tunggu. Mantap. Nah, jadi interogasi. Motornya mana? Berapa motornya? Malah dijawab kayak gitu. Sendiri. Loh, dia nggak nanya. Dua orang kemana tadi? Malah main matematika.
Jangan lagi mabok gitu. Dia kan dia ditanya yang lain bisa, tapi soal hitung-hitungan logikanya nggak jalan. Bisa ya. Tuh. Ada yang seperti itu. Jauh. Mungkin udah yang ketiga namanya kabur. Namanya kabur. Coba yang punya karyawan diajak ngomong gak nyambung, dikasih perintah gak ngerti. Capek. Ini panjang ini videonya, ya. Tapi saya pengen kasih lihat kepada bapak ibu, salah milih karyawan atau karyawan kayak gitu, apalagi mohon maaf ya, hanya karena saudara, wah gawat, siap-siap capek. Ada berapa orang yang datang hari ini ke toko? 10. Terus yang beli? 7 gitu. Terus yang nggak beli? Nggak ada, semua beli. Nah, malah bingung. Malah nggak bisa, logikanya nggak main. Ada nggak kayak gitu? Ada. Maka bapak ibu cari karyawan, apa yang bapak ibu lihat? 1, pinter. Ada 4 kriteria kita memilih karyawan. Ada 4 hal kita memilih seorang karyawan. 4 hal dipilih. 1, karena attitude. Attitude itu apa? Sikap. Attitude. Sikap, jujur. Yang kedua, pilih karena mau belajar. Terbuka, open mind. Ketiga, karena pinter. Yang keempat, pilih karena punya pengalaman. Nah, ini beda-beda. Pintar belum tentu punya pengalaman. Punya pengalaman juga belum tentu pintar. Pintar belum tentu jujur. Betul nggak? Jujur juga belum tentu. Maka mohon maaf, jangan milih karyawan karena melihat jenggotnya, oke pasti alim gitu. Jangan milih karena punya tanda sujud. Jangan milih karena celananya nggak isbal. Jangan lihat itu. Tes. Ada semua alat tes ini untuk lihat pintar apa enggak, itu ada. Bisa dipahami? Tes. Jadi jangan lihat kerudungnya besar, pakai ini apa? Cadar. Aduh, gak ada jaminan. Sekarang gak ada jaminan. Jadi tetap dites. Apalagi bapak-bapak jangan lihat cantik. Ini cantik nih, agak awan dikit, tapi nggak apa-apa lah, seger-seger dikit. Nggak apa-apa. Nanti nyesel gitu. Nggak menghasilkan. Cantik tapi juga harus pintar, jangan lihat cantiknya aja. Gitu. Bapak ibu kan cari karyawan, bukan cari istri. Ya, soleha. Nah, di antara ini semua, Bapak Ibu, ini nilainya 30, nilai 30 diutamakan, ini nilai 20. Yang diutamakan nomor 1 dan 2, attitude dan mau belajar, itu yang diutamakan. Nomor 3 dan 4 itu skill. Skill itu juga penting, tapi kalau attitude-nya cacat, nggak kepake. Bapak Ibu jangan sampai dapat orang pintar tapi merasa udah pintar nggak mau belajar. Paham nggak? Jangan ambil orang sudah pengalaman 5 tahun, 10 tahun di bank, attitude-nya buruk.
dia attitude-nya bagus, tapi nggak pinter, bisa kita kelola. Paham maksudnya? Nah, utamakan nomor 1 dan 2. Tapi kalau ada satu pribadi dia punya 4-4-nya, itu keren. Jaga dia dengan baik. Itu kalau orang yang belum meninggal jangan dikubur. Iya. Makanya itu yang dipilih. Bisa dipahami ya? Nah ini kita cari yang punya 4-4-nya. Gitu. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara merekrut? Mencari orang kayak gini. Kalau Bapak Ibu punya orang kayak begini, wih, bisnisnya kayak Wush, kereta Wush tadi, dan kecepatannya 300 km per jam. Orang lain baru dari Bandung, baru sampai Cimahi, gitu ya? Ini Wushnya udah sampai Jakarta. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara merekrut? Cara cari orang. Ilmu ini juga akan digunakan pada karyawan Bapak Ibu yang sudah ada sekarang. 1, kalau mau cari orang, tentukan dulu posisi apa yang mau kita cari. Posisinya apa? Posisinya apa, Lur? Posisi Lur. Itu posisinya apa? Tadi saya bilang, tim pertama apa? Salesman. Yang kedua, bikin spek orangnya dulu. Spek itu apa? Kriterianya ada 3 hal yang harus: skill, knowledge, attitude. Skillnya dia harus bisa apa? Karena ini nanti di buku, di poster lowongannya akan ditulis. Skillnya apa? Dia knowledge-nya bisa apa, dan attitude-nya bisa apa? Siap bekerja di dalam tekanan misalnya, siap bekerja di bawah air, siap bekerja di udara misalnya gitu. Dia punya skill-skill tertentu. Nah, jadi tentukan ini dulu, biar kita tahu orang seperti apa yang mau kita cari. Kalau Bapak Ibu nggak bikin nomor 2, mohon maaf, Pak Muhyi pasti pilih yang cantik. Karena nggak ada nomor 2. Tapi kalau ada nomor 2, Pak Muhyi tahu ini kriteria yang saya cari. Ada yang cantik, tapi kok nggak mau memenuhi kriteria? Nggak. Wah. Ya ini ya. Nah, banyak orang yang terjebak karena nggak punya nomor 2, akhirnya melihatnya fisik. Kecuali dia jadi, kalau yang cakep, yang ganteng, kecuali dia jadi sales yang SPG, nah, itu baru pilih yang cantik, yang ganteng. Tapi kalau untuk kita di kantor, wah, pilih yang itu 4. Yang ketiga, nah, baru buka atau open locker. Nah, open locker ini rumusnya 20-10-31. Kalau Pak Muhyi mau cari 1 orang, merekrut 1 orang, minimal yang melamar 20. Dipanggil 20 itu untuk tes, setengahnya minimal datang untuk tes. Dari 10 yang tes, 3 yang diwawancara. Ambil 1. Permasalahan kita hari ini, kita butuh 1 yang datang sitok. Yang datang yang 1. Nah itulah diambil. Yang penting dia manusia, masih hidup. Itu udah kesalahan. Kita gak punya pembanding, gak punya pilihan. Paling daripada kosong dulu. Nah itu kan boleh. Jangan daripada setelah harus susah. Iya. Ini kayak milih istri gitu. Yang penting cewek lah. Tapi bisa kita seumur hidup nanti sama dia. Kan gitu. Daripada kosong dulu Bisa pilih karyawan juga gitu. Ketat. Karena ini mempengaruhi kita nanti kinerja ke depan. Nah, jadi gimana caranya supaya dapat 20 orang yang melamar bahkan lebih? Caranya pakai 2 hal. Kalau Bapak Ibu pilih, kalau Bapak Ibu merekrut yang level manajemen sama yang level staff itu beda. Tahu nggak beda manajemen sama staff? Pemikir dan fisik. Pemikir sama fisik. Kalau ini kan kerja pakai otak, ini kerja pakai otot. Kalau kerja pakai otak, carinya di LinkedIn,
Ibu buka LinkedIn, daftar, berlangganan. Di situ Bapak Ibu search, karena di LinkedIn itu kayak Facebook, tapi orang yang mendaftar di situ adalah semua orang yang sudah pengalaman 5 tahun, 10 tahun di mana-mana. Paham maksudnya? Itu web khusus orang-orang profesional. Mau cari manajer apa? Di LinkedIn. Tapi kalau Bapak Ibu cari yang sales yang jaga toko, yang itu pakai sosmed. Sosmednya apa? IG. Ya, salah satunya yang paling cocok IG. IG-nya apa? Coba Bapak Ibu punya IG, buka IG coba. Buka IG. Saya kasih tunjuk. Buka Instagram. Kamu ini punya. Cari Fitra.Saleh, follow dulu. Boleh. Coba Bapak Ibu tulis search locker Cianjur, locker Bandung, locker apa? Lalu klik akunnya. Nah, ada banyak nggak locker Cianjur? Coba buka salah satu. Ada berapa orang yang followersnya situ? Itu pengangguran semua. Bayangin. Itu pengangguran semua. Bapak Ibu posting di 5 akun locker. Itu satu akun bayar, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Posting di 5 akun locker. Bapak Ibu akan dapat 100-200 pelamar. Terus pelamarnya, Bapak Ibu tidak boleh mencantumkan nomor telepon WA di poster. Nanti mereka WA, nanya-nanya, gajinya berapa, kerjanya apa, nggak boleh. Kalau mau daftar, email atau antar ke kantor. Paham di sini? Oke, Bapak Ibu, tugasnya adalah mencari orang terbaik, membentuk tim. Yang keempat, ya, tes seleksi namanya, Jadi yang 1, 2, 3 itu namanya rekrut. Ini seleksi. Seleksi itu yang pertama ada namanya tes IQ, tes intelektual, tes kecerdasan untuk melihat apakah doble atau tidak. Nah, kalau doble direkrut nggak? Nah, untuk mengetes itu pintar atau tidak, ini alat tesnya Bapak Ibu kasih gini, tes calon karyawan. Nah, ini contoh tes. Jadi suruh dia duduk, kasih waktu 1 jam, suruh isi ini. Nilainya kalau dia nilainya kalau dia pintar nilainya bagus. Nih, contoh 1 yang pertama namanya tes deret aritmatika. Isilah kolom yang kosong. Ini yang kosong, ini kosong, 2. Misalnya nomor 1 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nanti berikutnya berapa? 2 berapa? 28 terus? Oke, nomor 2 17, 22, 27, 32, 37, 42 47, 52. Oke, terakhir nomor 3 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ini kalau nggak bisa ngisi 1 logikanya nggak jalan. Ini tes pertama. Tes kedua, berapa jumlah 47 orang dan 9 orang? Orang sama orang bisa ditambah nggak? Tadi berapa orang? 56 orang. Betul. Kalau ada 6 orang, oh ini kalau doble nggak bisa ngisi. Kalau 6 orang
Rp180. Berarti kalau orang dapat berapa? Hah? 80. Nah, nggak diterima juga. Tes ketiga, ini disuruh isi dalam 1 jam. Nuri titik 2 burung, Sepat titik 2 ikan. Bapak Ibu, ini soal tesnya sudah ada, tinggal suruh duduk ngisi 1 atau 2 jam. Kalau Bapak Ibu mau 1 jam, kasih 100 soal, campur. Ini kan ada tes 1, tes 2, tes 3, sampai tes 5. Berarti 1 tes itu 20 soal, paham nggak? Suruh duduk 1 jam isi. Nanti siapa yang direkrut? Ambil 3 orang yang nilainya paling tinggi untuk diwawancara. Paham nggak maksudnya? Nah, sebelum tes IQ, ada 1 dulu di atasnya, namanya tes administrasi. Maksudnya apa tes administrasi? Dicek dulu yang dipanggil itu yang sesuai dengan spek. Paham nggak? Kalau butuh laki-laki, berarti yang dipanggil laki-laki. Kalau butuh perempuan, yang dipanggil perempuan sesuai dengan spek. Jadi kalau ada 100 yang melamar, bisa jadi kita hanya manggil 50 atau 70, paham nggak? Karena ada tes administrasi. Dari kita panggil 70, bisa jadi yang datang untuk tes IQ bisa jadi dari 70, nah ini 30, paham nggak ini? Oke. Dari 30 orang kasih tes ini. Nuri titik 2 burung, Sepat titik 2 ikan. Bapak Ibu, ini sudah ada jawabannya. Semua soal sudah ada yang versi ada jawabannya. Ini nggak ada jawaban, tapi sudah ada versi jawaban. Nanti Bapak Ibu dikasih, dikirimin, Mbak Linda nanti kirimin. Apa maksud saya? Suruh duduk. Nah, terus karyawan kita yang sekarang gimana? Suruh tes. Kalau hasilnya on semua, berarti ownernya on. Milih karyawan kok on HP. Paham nggak ini ceritanya? Bapak Ibu harus bangun tim. Kalau bangun rumah, terus rumahnya temboknya nggak dari semen, temboknya hanya dari dari kapas, ya itu berarti sama seperti orang bangun timnya kok on semua, mudah runtuh. Paham ini ceritanya ya? Nggak kuat. Nah, tes 4, lawan hemat adalah nah, ini tes-tes ini dikasih untuk melihat pinter. Jadi pinter apa enggak itu bukan karena kita punya mata batin, hanya wawancara terus bisa melihat orang pinter. Enggak, tes. Paham? Oke. Dari tes IQ, habis itu tes wawancara. Tes wawancara yang dipanggil juga tidak semua. Nah, ini ada form wawancara. Tapi kenapa begini? Aduh ya. Jadi wawancara kita apa yang kita nilai? Nah, yang dinilai ini. Saya sediakan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudah. 1, penampilan fisik. Apakah badannya sehat, tegak? Kalau bagus badannya, kasih baik. Kalau nggak terlalu good looking, kasih sini. Kalau nggak bagus banget, kasih kurang. Kasih. Nanti yang dipilih yang mana? Yang pinter-pinter, yang sesuai spek, yang pinter-pinter, dan yang nilainya. Paham nggak ini ceritanya? Iya, itu cara memilih orang yang benar. Milih istri juga gitu. Suruh tes wawancara, tes itu dulu IQ. Iya, speknya tinggi. Nah, jadi sopan santun ini gimana cara mengetahui sopan santun? Ya dilihat, terus prestasi akademik dilihat dan ditanya, kamu pernah juara apa? Itu ditanya. Pemahaman mengenai dunia, ini bukan kesehatan, sesuai dengan bisnis kita masing-masing. Ya, kamu ngelamar jadi sales, punya pengalaman apa? Pernah tahu caranya sales, gimana cara jualan? Dia cerita, oh jualannya begini-begini, kita lihat. Oh bagus ceritanya, benar, baik.
Paham nggak ini cerita saya nih? Iya. Terus kemampuan menyampaikan pendapat. Gimana pendapatmu tentang Israel dan Palestina? Bukan benar salahnya siapa yang salah Israel dan Palestina, bukan, tapi kemampuan dia untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Paham nggak maksudnya? Itu nanti sampai di bawah. Daya tangkap dia kita lihat, motivasi dia. Apa motivasi kamu melamar di sini? Dia nanti jawab, lihat jawabannya bagus apa enggak. Kalau dia jawab, saya melamar di sini iseng sih. Siapa tahu bapak hilang, milih saya. Wah, kasih nilai 1 gitu. Bisa dipahami ya? Baru nanti siapa nilai tertinggi itu yang dipilih. Gitu. Melamar yang apa? Rekrut yang benar. Kita kayak mau bangun tim, itu kayak mau bangun rumah, bahannya harus benar, kokoh. Ulangi lagi, teman-teman yang sudah punya tim, mulai dari tes IQ, mulai dari tes IQ, tes wawancara, lihat lagi baru mana yang dilanjut, mana yang enggak. Cari lagi yang baru. Bibit-bibitnya, sayur-sayurnya harus masih seger. Jadi gimana? Siap ya? Itu bangun tim. Oke? Kita akan istirahat terlebih dahulu. Itu merekrut sudah. Terus kalau sudah merekrut, nomor 5 berarti diterima dong ya? Habis itu diterima. Nomor 5 dikontrak atau dikontrak masa percobaan. Dikontrak masa apa? Probation atau percobaan. 3 bulan lah, 3 bulan. Buat apa sih masa percobaan? 3 bulan. Nih, masa ta'aruf. Untuk melihat apa? Nih lihat nih. Kita kan milih orang karena 4 nih. Betul kan? Nomor 3, waktu dia tes, bisa nggak ngeliat nomor 3? Bisa. Pakai tes apa? IQ. Nomor 4, bisa nggak kita ngeliat dia dari apa? Wawancara. Sekarang jujur. Bisa nggak ngeliat orang jujur apa enggak saat tes di awal? Dia mau belajar attitude, semangat, attitude tanggung jawab, disiplin, itu nggak bisa kelihatan di sini. Kelihatannya di mana? Di masa percobaan. Jadi di masa percobaan itu untuk melihat nomor 1 dan nomor 2. Probation. Ya. Maka ini penting. Kalau dari 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan attitude-nya udah kelihatan gak bagus, dibilangin ngeyel, diam, gak ada inovasi, ganti, cari lagi. Bisa ratusan orang kok yang nganggur banyak. Bisa dipahami? Jadi harus kontrak dulu, ya. Terus nanti surat kontraknya Bapak Ibu karyawan punya kontrak nggak? Harus dibuat. Kalau belum, buat semua karyawan. Kalau sekarang ini kontrak ulang tapi tes ulang dulu. Iya, tes ulang. Nih contoh perjanjian kerja. Saya udah siapin buat Bapak Ibu semuanya. Ulang di sini, bongkar ulang itu tim, benerin dari awal. Kontraknya. Saya memahami dan setuju untuk bekerja di perusahaan PT apa, bukan karena hubungan kerja semuanya. Ini diisi. Targetnya apa? Di sini sudah ada. Harus ada target. Harus ada kontrak. Setelah kontrak, besok baru kerja. Nah, gimana dia kerja? Kerja harus ada pelatihan, betul kan? Harus ada. Kita latih dia? Iya. Kita belajar. Kita akan belajar tentang bagaimana melatih karyawan dan mengkonseling karyawan setelah kita istirahat. Siap? Oke. Udah kerasa jam 12 ya? Iya. Kerasa nggak? Nggak. Saya yang kerasa. Oke. Kita kasih jam 1, kita mulai lagi makan dan kita sholat. Dan situ kita mulai jam 1. Insya Allah asar kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau jadi punya PR pulang dari sini, ya. Dan sedang nih mau kita suapin, sekarangnya doble semua. Kalau saya saya udah kapan? Makanya Iya. Bagian